Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda mendapat kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah insight mengenai rekomendasi 3 buah saham yang dapat kita pelajari bersama untuk kita jadikan bahan untuk transaksi di hari esok tanggal 9 Oktober 2020. Dan perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa ini murni hanyalah sebuah edukasi untuk kita sama-sama belajar menganalisa sebuah saham. Jadi tidak ada unsur atau maksud mengajak Anda untuk membeli atau menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Dan apabila Anda ingin melihat hasil rekomendasi kami, Anda bisa melihatnya di carakaya.id Instagram kami. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari sektor media, yaitu kode sahamnya adalah MNCN, Media Nusantara Citra Tbk. Dan MNCN sendiri hari ini diperdagangkan dengan day range atau rentang harga harian sebesar 770 sampai 790 dengan jumlah transaksi yang cukup besar 53,64 miliar. Dan MNCN sendiri mempunyai price earning ratio sebesar 5,86. Jadi price earning ratio MNCN sudah cukup murah. Dan market cap dari MNCN sendiri juga lumayan, 11,68 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat pergerakan harga MNCN secara bulanan, harga MNCN saat ini 785 sudah termasuk cukup mahal kalau kita bilang berentang harga bulanannya ya. Karena harga terendahnya adalah 695 dan harga tertingginya adalah 830. Tapi kalau secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga tertinggi MNCN adalah 1780 dan harga tertingginya dalam 5 tahun adalah 2415, yang membuat mungkin banyak yang mengatakan saham MNCN ini sekarang ada dalam keadaan cukup murah. Dan investor asing sendiri hari ini membukukan total net foreign buy sebesar 915,84 juta rupiah di saham MNCN, dengan broker YU atau CIMB mencatat sebagai top net sellernya dan top net buyernya adalah broker AK. Dan bagi kami MNCN mempunyai support di 770 dan memiliki resisten di 820. Jadi bagi kami trading range MNCN adalah 770 sampai dengan 820. Dan kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham dari sektor finance dengan nama Bank Mandiri Persero Tbk atau kode sahamnya BMRI. BMRI sendiri hari ini mengalami penurunan 1,8% atau 100 poin ke 5.450. Sedangkan rentang harga perdagangan Bank Mandiri sendiri hari ini adalah dari 5.425 sampai ke 5.575. Total transaksi yang terjadi di Bank Mandiri hari ini juga relatif besar, yaitu 242,94 miliar. Dan price earning ratio dari BMRI sebenarnya sudah cukup murah, yaitu 12,35 poin. Dan market capital atau nilai pasar dari Bank Mandiri adalah 254,33 triliun rupiah. Dan kalau kita bicara rentang harga bulanan dari BMRI ini sebenarnya rentang harga bulanannya adalah dari 4.860 sampai dengan 5.825. Jadi untuk secara bulanan BMRI saat ini sudah tidak terlalu murah lagi. Tapi kalau kita bicara year to date, maka secara year to date harga tertinggi dari BMRI adalah 8.050, sedangkan harga tertinggi 3 tahunnya adalah 9.050. Hari ini investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 90,79 miliar rupiah pada saham BMRI,
dengan top net buyer-nya adalah broker YP atau Mirae Asset, dan top net seller-nya adalah broker ZP atau Maybank Kim Eng. Dan bagi kami, Bank Mandiri mempunyai support di angka 5.175 dengan resisten di 5.775. Jadi trading range untuk BMRI adalah 5.175 sampai dengan 5.775. Dan kita pindah ke saham yang terakhir, adalah sebuah saham BUMN yang bergerak di bidang pertambangan, mining atau pertambangan batu bara tepatnya, yaitu Bukit Asam Tbk atau PTBA. Dan PTBA sendiri adalah saham yang bergerak di bidang batu bara yang kemungkinan besar akan diuntungkan oleh adanya musim dingin atau winter di berbagai belahan bumi yang menganut 4 musim. Dan PTBA sendiri hari ini diperdagangkan ditutup di 1990, mengalami kenaikan 25 poin atau 1,27%. Dan total transaksi yang terjadi di PTBA juga cukup banyak, 61,36 miliar dengan price earning ratio yang sangat, ya masih boleh dibilang murah lah ya, 8,89. Jadi price earning ratio-nya masih di bawah 10, 8,89. Kemudian market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 22,93 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya, di mana PTBA harga terendahnya adalah 1.810, sedangkan harga tertingginya adalah 2.070, maka secara monthly memang sudah agak tinggi. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi PTBA adalah 2.870. Dan harga tertinggi PTBA selama 3 tahun terakhir adalah 5.025. Itu bisa membuat harga PTBA sekarang 1.990 bisa dianggap cukup murah. Dan kalau kita lihat saham PTBA sendiri hari ini mencatatkan total net foreign buy atau dibeli bersih oleh asing sebesar 9,64 miliar rupiah, dengan broker CC tampil sebagai top net buyer dan broker BQ tampil sebagai top net seller. Dan bagi kami PTBA memiliki support di 1940 dengan resisten di kisaran 2070. Demikianlah 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai informasi dan insight lainnya dari carakaya.id.